Thayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu Allahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih memampukan kita, masih memudahkan kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Ad-Du'a yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis taklim kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah keajaiban salat duha. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, berbicara tentang masalah sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah dan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Dan sholat duha ini merupakan sholat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sholat duha ini merupakan sebuah ibadah yang ma'ruf. Banyak kaum muslimin mengatakan, kalau rizkinya pingin dilancarkan sama Allah, rajin-rajin melaksanakan sholat duha supaya rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih yang dimaksud dengan sholat duha itu? Apa keutamaan sholat duha? Berapa rakaat sholat duha? Kapan waktu sholat duha? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih yang dimaksud dengan sholat duha? Yang dimaksud dengan sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha. Kapan waktu duha? Waktu duha ada 3. Yang pertama adalah awal duha, atau yang disebutkan di dalam hadis dengan istilah sabhatu duha. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa melaksanakan salat subuh fi jama'atin, berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, wa yadhkurullah, dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yusolli sabhata duha, melakukan salat duha di awal waktu, maka kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala haji dan umrah tamatan dengan sempurna. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sekarang yang menjadi pertanyaan, salat syuruk sama salat duha itu sama atau tidak? Apa perbedaan salat syuruk dengan salat duha? Kalau kita sering nih ya dengar hadis ini, barang siapa sholat subuh di masjid gitu kan, kemudian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik qiraatul Quran atau mendengarkan majelis taklim, itu sama.
kemudian apa? Melaksanakan sholat syuruk. Nah ini ya, kebanyakan di masyarakat kita kemudian sholat syuruk, Ustaz. 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh dengan sempurna. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sholat syuruk sama sholat duha sama atau tidak, Pak? Ya, jawabannya sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Kemudian yang kedua, ada sholat duha yang dikerjakan di pertengahan, atau disebut di dalam hadis itu fi awwalin nahar. Nanti akan kita bahas. Barang siapa sholat di awal siang, itu adalah sholat yang dilaksanakan, sholat duha yang dilaksanakan pada waktu pertengahan. Dan sholat duha berakhir ketika datang waktu duhur atau kubaili duhri. Kalau duhurnya jam 12, ada orang sholat duha jam 11, maka ini adalah apa? Orang yang melaksanakan sholat duha di akhir waktu duha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dimaksud dengan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha, baik di awal duha, pertengahan duha, maupun di akhir waktu duha. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa keutamaan bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah duha ini? Ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat duha akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau bersabda, man barang siapa hafadha menjaga, atau hafidha menjaga, ala sabhati duha, barang siapa yang menjaga sholat duha, yang melaksanakan sholat duha, ghufira lahu dunubuhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa orang tersebut. Ditambah lagi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat mithlu zabadal bahri, walaupun dosanya sangat banyak sebanyak buih yang ada di lautan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Inilah keutamaan yang pertama, ketika orang-orang melaksanakan sholat duha, maka ghufira lahu dunubuhu, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya banyak sebanyak buih yang ada di lautan. Ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Fa innar rajula la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu. Para ulama mengatakan, sesungguhnya seseorang itu rizkinya bisa terhalang karena dosa yang ia lakukan. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sebab seretnya rizki seseorang adalah dosa-dosa yang ia perbuat, adalah maksiat yang ia perbuat. Pak Ustadz, kawan saya, Pak Ustadz, tetangga saya, Pak Ustadz, maksiatnya luar biasa, bahkan pekerjaannya maksiat Ustaz, tapi kok banyak hartanya ya. Mobilnya banyak Pak Ustaz, rumahnya tingkat Pak Ustaz. Ini secara kasat mata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi apa ya, hatinya jauh dari kebahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan ketika seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dosa-dosanya dihapus oleh Allah, maka kemudian rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilipat gandakan rizkinya dengan rizki yang banyak dan barokah. Atau gajinya tetap sebulan 3 juta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kemudian apa, barokahnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 juta nominalnya, 300 juta barokahnya. Dihindarkan dari penyakitnya, dihindarkan dari malapetaka, dihindarkan dari bahaya. Mungkin kalau kemudian ya hartanya tidak halal, dia akan kecelakaan, misalnya menghabiskan duit beratus-ratus juta, 3 juta sebulan barokah dia, maka kemudian mendapatkan kedamaian dan kenyamanan di dalam hatinya. Keutamaan yang pertama,
orang yang melaksanakan sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua, bagi orang-orang yang rajin mengerjakan sholat duha akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istana di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man shalla awwalan nahari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla awwalan nahari, barang siapa yang melaksanakan salat di awal siang. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi ini menunjukkan bahwasannya salat duha dikerjakan di pertengahan duha. Awalin nahar, awal siang, jam 8, jam setengah 8. Ya kalau syuruk itu biasanya jam berapa? Jam 6 lewat seperempat, jam 6 kan gitu ya. Ini adalah awal duha. Di dalam hadis ini disebutkan fi awwalin nahari, ya, di awal siang, jam 8 pagi, jam setengah 9 pagi. Barang siapa melaksanakan sholat duha di awal siang, sintai asyrata rakaatin. Barang siapa melaksanakan sholat duha di awal siang 12 rakaat. Berapa Pak? 12 rakaat. Bunya lahu baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, akan Allah bangunkan rumah di surga. Pak Ustadz, 12 kebanyakan. Ada nggak hadis-hadis yang nggak 12 Pak Ustadz ya? 4 atau 2 gitu kayak kan gitu ya. Kayaknya 12 kelamaan Pak Ustadz ini. Jaga toko nanti keburu nih, ada orang beli nggak khusyuk dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lagi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Albani. Ini kalau nggak mampu 12, ini pilih yang kedua. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha arba'an, barang siapa yang melaksanakan sholat duha arba'an, 4 rakaat. Berapa Pak? 4 rakaat. Caranya ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Atau kemudian apa? 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Ustadz, ada tasyahud awalnya enggak? 4 rakaat langsung kemudian salam. Ya, boleh. Atau kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Man shalla duha arba'an, kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, wa qoblal ula arba'an, dan sholat qoblal ula 4 rakaat. Apa itu sholat qoblal ula Pak Ustaz? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat qoblal ula adalah sholat qobliyah duhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Artinya teknis melakukannya seperti ini. Jam 8 sholat duha 4 rakaat, 2 salam atau 4 sekaligus. Kemudian terdengar waktu duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan duhur. Datang dia ke masjid, masuk ke masjid doa, kemudian dia sholat, namanya sholat qobliyah zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bunya lahu biha baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatkan untuknya 1 istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, disahihkan oleh Imam Albani. Pilih yang mana ini Pak? 12 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat Pak Ustaz. Yang ringan-ringan tapi kemudian apa? Ya dapat surga juga. Ringan-ringan tapi kemudian dapat istana juga. Ini kalau kita amalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat duha kita 4 rakaat.
Di awal siang kita sholat duha 4 rakaat, kemudian terdengar adzan duhur, kita pergi ke masjid, sholat qobliyah duhur 4 rakaat, bunyalahu biha baitun fil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan satu istana baginya di surga. Siapa yang ingin punya rumah di surga, Bapak Ibu? Semuanya pengen. Ya. Banyak hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang kemudian memikirkan bagaimana bangunan rumahnya di dunia. Boleh atau tidak? Boleh saja. Kita punya cita-cita kemudian rumah yang besar. Karena baginda Muhammad SAW juga bersabda, min sa'adati dunya arba'. Di antara kebahagiaan dunia itu ada 4, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dapat 4 ini, maka kemudian dia sudah mendapatkan kebahagiaan dunia. Dan ini doa kita. Seorang mukmin berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ya kebaikan di dunia. Dan kata Rasul, di antara kebaikan dunia, di antara kebahagiaan hidup di dunia itu ada 4. Coba nanti di checklist ini satu-satu ini. Kita sudah dapat belum nih kebahagiaan dunia ini? Yang pertama kata Rasul, al-mar'atu sholihah atau zaujah sholihah, seorang istri yang sholihah. Ini yang pertama. Ustadz, yang jomblo-jomblo ini gimana? Jauhin dari kebahagiaan ini kan ya. Belum nikah ya, belum dapat istri kan gitu ya. Yang pertama zaujah sholihah. Kemudian yang kedua wabaitun wasi', dan rumah yang lebar, rumah yang luas, maka boleh ya. Seorang mukmin itu rumahnya malah harus luas, harus punya cita-cita rumah yang besar ya. Kemudian yang ketiga wajarun saleh, tetangga yang baik. Istrinya solehah, rumahnya gede, tetangganya reseh, Bapak Ibu tuh rasakan tuh kan gitu ya. Mau pergi kemana-mana, jangan-jangan nanti istri saya diintip lagi sama tetangga nih ya, susah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau tetangga reseh itu wah, luar biasa ya. Kita punya kawan itu Masya Allah ya. Mas, aduh pusing saya, kenapa? Ya tetangga saya itu punya organ tunggal kan gitu ya. Setiap siang mau tidur, waduh itu ya sudah nggak bisa tidur dia. Anak saya sama uminya itu diajarin tahfidzul Quran supaya hafal Quran ya, setiap hari suruh menghafal Quran. Akan tapi kemudian ya hafalnya karena setiap hari ya tetangganya kemudian ya memperdengarkan musik dan lain sebagainya, disuruh ngafal juz 30, yang hafal ojo dibanding-bandingke kan gitu ya. Kenapa? Karena kemudian setiap hari denger itu sampai hafal kan gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, coba kalau tetangganya yang setel murotal kan gitu ya, anak-anaknya kemudian dengerin hafal ya juz 30 kan gitu ya. Ya. Maka yang ketiga adalah wajarun soleh. Banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwah yang kemudian pindah rumah, sampai kemudian rela menjual rumahnya karena kemudian bermasalah sama tetangga ya. Kemudian yang keempat, wa markabun hani, dan kendaraan yang nyaman, kendaraan yang bagus ya. Ini kalau dapat istrinya solihah, rumahnya besar, gede, nyaman, tetangganya baik-baik, mobilnya Fortuner kan gitu ya. Wah itu sudah mendapatkan min sa'adati dunia ya, di antara kebahagiaan dunia. Istri tolehah, susah diatur ya, rumahnya sempit kan gitu, umpek-umpekan, kendaraan mogok terus kan gitu ya. Wah ini kemudian tetangganya jahat-jahat, waduh ini diantara ini ujian dunia ya. Kalau seorang mukmin kita katakan ujian ya, mudah-mudahan nanti kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik kalau kemudian dia bersabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini
keutamaan orang yang melaksanakan sholat duha akan dibuatkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla duha arba'an, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, wa qablal ula arba'an, dan melaksanakan sholat qabliyah duhur 4 rakaat, buniya lahu biha baitun fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah, satu istana di surga. Seorang mukmin harus bercita-cita membangun rumah yang baik di dunia, mati rumahnya lebih banyak di surga karena rajin melaksanakan sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan ketiga, bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat duha akan mendapatkan kecukupan rizki dan dipermudah segala urusannya. Ya, Allah akan memberikan kecukupan rizki dan dipermudah segala urusannya. Saya bacakan hadisnya, diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Yabna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari. Jangan kalian malas, kata Allah, untuk melaksanakan sholat 4 rakaat di awal siang, yaitu melaksanakan sholat duha. Jangan kalian malas melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal siang. Apa faedahnya? Akfika akhirahu, siapa saja yang rajin melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal siang, akfika akhirahu, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Jadi rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang rajin melaksanakan sholat duha maka akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ya, kita bertemu dengan ikhwah yang diberikan kelancaran rizki yang sangat luar biasa ya, dan rahasianya apa? Beliau tidak pernah kemudian meninggalkan sholat duha. Kita pernah bersafar sama beliau, maka kemudian apa? Ya ketika datang sholat duha berhenti ya, di perjalanan pasti berhenti kemudian untuk melaksanakan sholat duha ya. Maka ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat duha, maka akfika akhirahu, orang tersebut akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen hidup kita cukup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian rajin-rajin kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Kemudian keutamaan yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha merupakan waktu terbaik untuk berdoa. Jadi sholat duha itu merupakan waktu terbaik untuk berdoa. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu bepergian. Tadi Anas bin Malik safar bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Setelah selesai beliau bersabda, tadi Anas bin Malik safar sama Rasul, kemudian Rasul melakukan sholat duha ya, kebiasaan Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat duha. Kemudian Rasulullah berdoa karena waktu duha ini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Beliau kemudian bersabda, mengabarkan kepada sahabat selesai sholat duha, kemudian beliau berdoa dan berkata kepada sahabat, sesungguhnya aku sholat penuh dengan harapan dan kecemasan. Saya memohonkan kepada Allah 3 hal. Berdoa Rasulullah dengan 3 hal, lalu dikabulkannya 2 dan ditolak yang satunya ya, Rasulullah berdoa ketika itu 2 dikabulkan, yang 1 ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Rasul yang pertama, agar umatku jangan diuji dengan musim paceklik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Kemudian aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dikalahkan oleh musuhnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya.
Dan yang ketiga, aku berdoa kepada Allah agar umatku tidak dipecah belah menjadi golongan-golongan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doaku yang ketiga ini. Maka dalam hadis, sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Akan terpecah menjadi 73 golongan dalam riwayat yang lain. Dan satu yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan sholat duha yang keempat. Orang yang melaksanakan sholat duha pada waktu itu doanya mustajab. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat duha dan kita tahu bahwasannya ya sholat duha adalah apa? Sholat yang akan membukakan rizki untuk kita. Maka kita juga harus berdoa dengan doa-doa yang kemudian apa? Doa-doa yang mendatangkan rizki itu. Doa-doa yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Pak Ustadz, bagaimana kalau tidak hafal kemudian apa doa Arabnya dan lain sebagainya? Maka berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, lancarkanlah rizkiku ya Allah. Apabila rizkiku di langit, fa'angzilhu, turunkan ya Allah. Apabila rizkiku yang ada di dalam bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkan ya Allah. Apabila rizkiku berada di lautan, maka kemudian munculkanlah ya Allah. Ya, mudahkanlah rizkiku ya Allah, berikan kecukupan pada diriku ya Allah. Maka kemudian berdoa ya pada waktu duha dengan doa-doa yang mendatangkan rizki, dengan doa-doa yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Kemudian yang kelima, ikhwanu fiddin rahimakumullah, faedah keutamaan sholat duha adalah sedekah untuk seluruh tubuh. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Kata Rasul, setiap pagi hari tulang-tulang persendirian kalian itu membutuhkan sedekah, kata baginda Muhammad. Setiap pagi hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tulang-tulang persendian kita, ada berapa tulang persendian kita? Banyak. Itu membutuhkan sedekah. Kemudian baginda Muhammad melanjutkan sabdanya, fakullu tasbihatin shadaqatun. Ketika kita bertasbih, subhanallah, 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 itu adalah apa? Sedekah bagi badan kita. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap tahmid adalah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Ketika kita mengucapkan tahlil, itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Ketika kita mengucapkan takbir, itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Beramal ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyu anil munkar shadaqah. Melakukan amal ma'ruf dan nahyu anil munkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan seluruh sedekah itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut melakukan sholat 2 rakaat sholat duha. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi badan kita itu butuh sedekah. Sedekahnya apa? Sedekah badan manusia adalah dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan takbir, tahlil, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, itu sedekah bagi badan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan setiap pagi badan kita, tubuh kita membutuhkan sedekah itu. Artinya kita membutuhkan kebaikan untuk mensedekahi badan kita. Apa maksud mensedekahi badan kita? Ketika kemudian apa? Kita melakukan kebaikan, anggota tubuh kita itu akan terjaga dari kemaksiatan, maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Badan ketika tidak disedekahi, maka kemudian akan digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita menjadi orang baik adalah melakukan amal ma'ruf dan nahyi anil munkar. Agar kita menjadi orang baik, melakukan ketaatan kepada Allah, menggunakan seluruh badan kita untuk taat mengabdikan diri kepada Allah. Dan setiap pagi hari badan kita semuanya membutuhkan sedekah itu, dan dicukupkan dengan sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat.
Maka ketika seorang di pagi hari sholat duha 2 rakaat, maka kemudian langsung sudah cukup seluruh badannya, seluruh persendiannya itu sudah ya mendapatkan sedekah pada hari itu. Lalu apa pengaruhnya? Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya, menjaga pandangannya dari maksiat, menjaga pendengarannya dari maksiat, menjaga tangannya dari maksiat, menjaga kakinya dari maksiat, sehingga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu untuk melakukan amal-amal soleh, sehingga pada hari itu waktunya bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pergi dia mencari nafkah di pagi hari, maka Allah akan bimbing dia, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, Allah akan bukakan rizkinya. Kembali di sore hari, maka kemudian Allah akan memberikan kecukupan baginya, pulang dengan membawa rizki yang halalan thayyiban. Ini makna dari hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat duha yang keenam, akan tercatat sebagai orang taat yang senantiasa bertobat. Jadi keutamaan sholat duha yang keenam, orang yang rajin melaksanakan sholat duha akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai orang taat yang senantiasa bertobat kepada Allah. Manusia yang baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan manusia yang bebas dari kesalahan, tidak. Tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang ketika melakukan kesalahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan sholat duha ini sama Allah Subhanahu wa taala dikasih label sebagai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, dihasankan oleh Syekh Albani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafid ala salati duha illa awwab. Tidaklah menjaga salat duha illa awwab, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya salatul awwabin, dan sesungguhnya salat duha itu, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan salat duha yang keenam, bahwasanya salat duha merupakan salatnya orang-orang yang bertobat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, awwab adalah muti'. Awwab itu adalah orang yang taat. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang-orang yang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang melakukan sholat duha, maka pada hari itu dia menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan-golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas hukum sholat duha. Apa sih hukumnya sholat duha? Menurut pendapat yang paling kuat, hukum sholat duha adalah sunnah secara mutlak dan boleh dirutinkan. Jadi sholat duha, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sunnah dan boleh dirutinkan. Pak Ustadz, saya setiap hari pingin sholat duha, maka kemudian boleh dia merutinkan sholat duha ini. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan sholat duha yang telah disebutkan. Begitu pula sholat duha, Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan. Nasihat Nabi SAW kepada Abu Hurairah juga berlaku bagi umat lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan wasiat oleh Nabi SAW. Ya, kata beliau, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, ya, kekasihku mewasiatkan kepadaku bi salasi siyamin salasati ayyam min kulli syahrin. Wasiat Rasul kepada Abu Hurairah yang pertama untuk puasa 3 hari setiap bulan atau disebut dengan ayyamul bid. Ya, boleh kemudian dilakukan. Wa rakaatai duha, dan Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk tidak meninggalkan sholat duha. Ya, untuk rutin melakukan sholat duha. Wa an utira qabla an anama,
dan Rasul mewasiatkan kepadaku untuk sholat witir dulu sebelum tidur. Kenapa? Ya kemarin sudah kita bahas di keutamaan sholat tahajud, karena Abu Hurairah ini ya sering lembur, ya belajarnya sampai larut malam sehingga sulit bangun di akhir malam. Maka kemudian diwasiatkan sholat tahajudnya yaitu apa? Ya sebelum tidur. Ini hukum sholat duha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah sunnah dan boleh dirutinkan. Kemudian yang berikutnya, berapa jumlah rakaat sholat duha? Sudah kita bahas tadi hadis-hadisnya. Jumlah rakaat sholat duha yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Boleh 4 rakaat dengan 2 kali salam, 2 kali salam. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan yang 8 rakaat, dan ada yang menjelaskan hadis 12 rakaat. Maka ini ya sholat duha bisa dilakukan 2 rakaat, bisa dilakukan 4 rakaat, bisa dilakukan 8 rakaat, dan juga bisa dilakukan 12 rakaat. Pak Ustadz, 2 rakaat saja gimana Pak Ustadz? Tidak apa-apa, kalau kemudian rutin maka itu lebih baik, ya insya Allah baik. Pak Ustadz, hari ini sholat duha berapa? 12 rakaat. Nanti kapan lagi sholat duhanya? Tahun depan Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya 12 rakaat tapi 1 tahun sekali. Maka lebih baik 2 rakaat akan tapi kemudian apa? Rutin. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Ya, bolehkah melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Sudah masuk Isya belum? Belum ya. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. 8 menit. Baik. Mayoritas ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpendapat bahwa salat sunnah boleh dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian, munfarid. Karena Nabi SAW pernah melakukan 2 cara ini. Namun yang paling sering dilakukan adalah secara sendirian atau munfarid. Perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan sholat bersama Hudzaifah, bersama Anas, bersama ibunya, dan seorang anak yatim. Beliau juga pernah mengimami para sahabat di rumah Itban bin Malik. Beliau pun pernah melaksanakan sholat bersama Ibnu Abbas. Jadi apa? Ada riwayat-riwayat Rasulullah melaksanakan sholat duha berjamaah. Akan tetapi seringnya Rasul SAW melaksanakan sholat duha secara munfarid atau sendirian. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis Ibnu Abbas yang berada di rumah Maimunah dan melaksanakan ya sholat sunnah tersebut, ya ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Jadi sholat sunnah, entah itu sholat tarawih, entah itu sholat duha, itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai hukum mengerjakan sholat nafilah, sholat sunnah dengan berjamaah. Maka beliau menjawab, apabila seseorang melaksanakan sholat sunnah terus menerus secara berjamaah, maka ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Adapun kalau kemudian apa ya dilakukan ya kadang-kadang ya dan tidak terus-menerus, ya maka hal tersebut diperbolehkan. Dan juga diperbolehkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taklim. Taklim itu untuk mengajarkan. Contoh di sekolah-sekolah. Ya ada bagian BK, ini dulu saya pernah bertemu ya dengan guru, dia bagian bimbingan konseling, dan dia mewajibkan seluruh santri-santrinya untuk melaksanakan sholat duha dan berjamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian apa niatnya adalah untuk melatih anak-anak, untuk membiasakan anak-anak, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah, seperti guru yang kemudian mendidik murid-muridnya supaya terbiasa melaksanakan sholat duha, kemudian diberikan kewajiban seluruh murid-murid, maka kemudian apa? Wajib untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Maka kemudian hal tersebut diperbolehkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini
Sholat duha berjamaah boleh atau tidak? Hukumnya adalah boleh, akan tapi Rasul sering kemudian ya melaksanakan sholat duha secara munfarid, dan boleh untuk melaksanakan sholat duha ya kalau kemudian hal tersebut untuk bab ya taklim, untuk mengajarkan kepada anak-anak. Rokaatnya sudah kita bahas, 2, kemudian 4, bisa 8 dan bisa 12. Waktunya ada 3, sudah kita bahas pula, yaitu di awal duha atau yang disebut dengan sholat syuruk. Kemudian fi awalin nahar, di pertengahan duha, yaitu jam setengah 8, jam 8, atau di akhir duha. Akhir duha adalah kubaili duhri, sebelum sholat duhur tiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keutamaan sholat duha. Saya ringkas ya, ada 6 keutamaan yang kita bahas. Yang pertama, orang yang rajin melaksanakan sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian keutamaan sholat duha yang kedua, akan dibuatkan istana di surga. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, kemudian qoblal ula, melaksanakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya 1 istana di surga. Minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bisa belum merutinkan, tidak bisa merutinkan, minimal kita pernah mengamalkan. Kalau kita belum bisa merutinkan, minimal kita pernah mengamalkan. Punya kaplingan, apa itu namanya, rumah lah di surga kan gitu ya. Hari ini kan semangat tuh, banyak orang jual kaplingan tanah kan Pak itu ya. Luar biasa nih, di kapling-kaplingkan nih, bagaimana beli ngapling tanah dan lain sebagainya. Nah ini kita ya sudah belum kita mengkapling istana di surga ini. Ya maka kemudian dalam hidup kita minimal kita pernah mengamalkan ini. Kita niatkan, ya Allah saya mau mengkapling ya istana di surga ya Allah, kan gitu ya. Supaya kita masuk surga itu ya kita punya banyak ya kaplingan rumah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, sholat 4 rakaat, kemudian datang waktu duhur, kita sholat 4 rakaat qobliyah duhur. Mudah-mudahan Allah akan membangunkan rumah bagi kita di surga. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang rajin melaksanakan sholat duha akan mendapatkan kecukupan rizki dan dipermudah urusannya. Dan yang keempat, waktu duha adalah waktu terbaik untuk berdoa. Ketika seorang berdoa di waktu duha, akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kelima, ya orang yang melaksanakan sholat duha, dia sudah memberikan sedekah untuk seluruh tubuhnya, sehingga tubuhnya dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu, orang yang rajin melaksanakan sholat duha tercatat sebagai orang-orang yang taat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian keutamaan sholat duha, pengertian sholat duha, waktu sholat duha, rakaat sholat duha. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kita, diberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sholat duha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tutup kajian kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?